Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tarian Oko Mama. Oko Mama itu sendiri merupakan simbol kekerabatan, keakraban, dan persaudaraan. Karena pemberian Oko Mama menandakan antara pemberi dan yang diberi itu. Telah ada jalinan kekerabatan dan keakraban yang sulit dipisahkan. Simbol keakraban dan kebersamaan itu diwujudkan dengan mengonsumsi isi Oko Mama atau sirip pinang dan sopi secara bersama-sama sesuai arti katanya, yakni Oko yang berarti tempat sirip pinang dan kata Mama yang berarti makan, sehingga Oko Mama mengandung arti makan sirip pinang bersama antara yang memberi dan menerima Oko Mama. Sering dengan perkembangan nilai uang yang menjadi salah satu isi Oko Mama telah diganti menjadi nilai yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Besaran uang seperti itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Namun sebenarnya Oko Mama merupakan budaya orang Timur pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat di sejumlah daerah di wilayah yang mengonsumsi sirip pinang sehingga arti mempererat hubungan kekerabatan. Tempat siri ini memiliki fungsi untuk menaruh siri, kapur, dan buah pinang. Salah satu kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur, khususnya pada suku Timur atau Marasi, yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini adalah budaya Oko Mama. Menurut masyarakat Timur, secara harafiah Oko artinya hadiah dan Mama artinya sirip pinang. Oko Mama memiliki fungsi dan nilai-nilai yang sangat bermanfaat dalam kehidupan setiap individu maupun kehidupan bermasyarakat. Ketika adanya penggunaan Oko Mama, maka akan diikuti oleh rangkaian ritual tertentu. Tarian Oko Mama merupakan tarian asli daerah Timur atau Keva yang memiliki keunikan karena tarian ini sama dengan irama musik pengiringannya, yaitu musik dari alat musik gong, jung, juk, dan gendang. Asal dari kata Oko Mama berasal dari bahasa Dawan yang berarti tempat sirip pinang. Pada umumnya peserta tarian ini adalah kaum perempuan, tapi pada perkembangannya bisa melibatkan kaum pria. Tarian ini bisa diartikan pada saat menyambut tamu-tamu terhormat, pada saat syukuran, baik syukuran panen, pesta besar, pernikahan, maupun pada saat masuk rumah adat baru. Dan meminang wanita ragam gerak dan pola lantai memiliki 3 ragam gerak dan 1 pola lantai yang sederhana, begitupun dengan irama musiknya, sehingga menyebabkan kaum muda merasa bosan dan tidak berinisiatif untuk belajar. Maka dari itu, peneliti akan membuat pengembangan pada tarian Oko Mama. Tarian tradisional ini semakin berkembang, tidak hanya dengan 3 gerakan dan 1 pola lantai saja, maka penulis berinisiatif untuk mengembangkan tarian Oko Mama ini. Oko Mama berbentuk segi 4 yang berarti hubungan komunikasi sosial dapat dilaksanakan dari berbagai penjuru atau timur, barat, utara, selatan, dari berbagai latar belakang sosial tanpa membedakan status sosial. Oko Mama memiliki sepanjang bidang dinding panjang dan sepanjang bidang dinding pendek. Artinya hidup dalam satu keutuhan dan kebersamaan dengan orang lain, walau berbeda status sosial. Oko Mama memiliki ruang atas yang terbuka, memiliki arti terbuka untuk melayani semua orang dan terbuka pula untuk menerima ide atau gagasan, harta kekayaan baik memiliki sendiri ataupun yang diperoleh dari orang lain. Oko Mama memiliki ruang bawah yang tertutup, berarti tempat untuk menampung ide atau gagasan, harta kekayaan baik milik sendiri ataupun yang diperoleh dari orang lain. Oko Mama dilayani dan daun lontar menunjukkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan pemberian kali. Oko Mama terdiri dari 2 bagian,
yang berarti simbol dari keutuhan dan kebersamaan manusia, atau laki-laki dan perempuan yang berikut dalam masyarakat komunal. Kesenian memiliki tempat dan memiliki peran penting, sebab kesenian merupakan ekspresi estetis dari individu manusia maupun kelompok atau komunitasnya dalam membuangkan rasa penghayatan dan pengetahuan dalam bentuk seni rupa, seni gerak ataupun seni sastra. Pada masyarakat suku Dawan di Nusa Tenggara Timur, tari bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal yang berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi suku Dawan. Tari bonet dikenal dengan cirinya yang khas, yaitu bentuk formasinya yang melingkar dan juga penggunaan puisi dan pantun dalam liriknya yang mengandung kekayaan kehasana sastra lisan suku Dawan. Tidak hanya itu, tarian ini begitu populer karena nyaris dan dalam setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan, baik itu yang menyangkut upacara siklus hidup secara upacara kelahiran, pernikahan dan kematian, serta upacara lainnya seperti upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Bonet sendiri secara etimologis berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu ngabonet yang artinya mengepung, mengurung, melindungi, atau melingkari. Bahasa ini dipakai oleh masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan sebagian Belu. Bonet sendiri berasal dari kata Perjagoen yang artinya mengelilingi. Membagi kata itu bersinonim dengan kata pun, atau misalnya asumboenetan atau anjing mengelilingi musang, poiboen atau duduk dalam bentuk lingkaran. Bonet dalam hal ini dimaksudkan sebagai membungkus atau dibungkus. Dalam konteks tari bonet bisa diartikan menari dengan posisi membentuk lingkaran. Keberadaan tari bonet sendiri diyakini telah ada pada fase kehidupan berburu yang dilakukan oleh masyarakat Dawan. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk sukacita karena telah memperoleh binatang buruan untuk berkelangsungan hidup mereka, di mana sebelum binatang buruan dimasak dan dinikmati bersama-sama, ada sebuah upacara penyucian roh binatang buruan dan juga ritual persembahan kepada dewa sebelum makan itu santap bersama-sama. Pada zaman prasejarah, manusia hidup tergantung pada hasil alam dan perburuan. Demikian pula pada masyarakat Timur, kehidupan suku bangsa Timur pada zaman dahulu bersifat modern yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara komunal demi mempertahankan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari hutan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya istilah bonet diambil dari rangkaian kata ngabonet yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Saat melakukan perburuan, orang-orang Timur pada zaman dahulu melakukan teknik pengempungan terhadap objek pembaharuan atau binatang buruan, di mana mereka berkumpul untuk mengepung dengan cara mengelilingi binatang buruan. Mereka lalu menggunakan api untuk membakar semua kebelukar dan hutan. Ketika api merambat membakar padang rumput, semak belukar dan hutan, mereka akan menari-nari
mengitari hutan sambil bersorak dan bersiul sembari berjaga-jaga apabila api binatang yang ingin menghindari diri serangan api. Yang berikut, masyarakat di Pulau Timur umumnya dapat menjaga tradisi Natoni, warisan budaya nenek moyang. Menjalani tradisi Natoni berarti menjalani tuntutan dalam hidup sekaligus menghayati tutur-tutur adat dalam berperilaku di masyarakat. Nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam tutur adat Patoni-Toni merupakan kearifan lokal yang perlu dipertahankan sebagai warisan yang diteladani dari generasi ke generasi berikutnya. Natoni sebagai tradisi yang dilubung dapat memberikan penguatan identitas terhadap pertahanan budaya lokal. Oleh karena itu, Natoni perlu disosialisasikan kepada generasi muda, baik lewat pendidikan non-formal maupun pendidikan formal. Dan acara resmi lain yang dianggap sangat penting dalam masyarakat. Natoni yang dilakukan dalam berbagai acara juga menggunakan syair berbeda. Setiap syair yang digunakan atau dihubungkan dengan peristiwa yang sedang berlangsung, misalnya dalam acara adat perkawinan atau pemenangan atau penyambutan dan pelepasan kembali tamu, atau kunjungan penjabat pemerintah, kegiatan kerohanian di gereja, atau hari-hari besar gereja. Dari berbagai peristiwa penting lain untuk setiap acara dan syair khusus.
Ikan lu. Orang kamu Coba Almi, Bapak Paul. Masuk Pak. Satu kali, 1 menit, pukul sekali. 1, 2, 3. Umeka Bubu adalah tempat tinggal yang berbentuk bundar dan menjadi rumah tempat tinggal bagi Atuin Meto. Merupakan bangunan tradisional yang telah dicatat ke dalam warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Istilah Umeka Bubu yang berarti rumah atau kabubu yang berarti bundar atau bulat sehingga menjadi Umeka Bubu dapat diartikan sebagai rumah bundar atau rumah bulat, tetapi umumnya dikenal dengan sebutan rumah bulat. Meskipun demikian,
Rumah bulat memiliki bentuk seperti kerucut. Alas kerucut adalah alas rumah bulat yang ditandai dengan susunan batu seperti lingkaran yang berfungsi sebagai fondasi bangunan rumah bulat itu sendiri.